Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Estinar Komariah, NIM 135 dari kelas D, semester 2, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya mendapat tugas dari Bapak Luki Davira Nugroho selaku dosen mata kuliah Hukum Perdata. Tugasnya yaitu membuat video narasi tentang syarat sahnya perkawinan. Langsung ke slide yang pertama. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ikatan lahir batin ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan. Menurut Sutojo Prawiro Hamijojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, syarat-syarat intern atau material, yang kedua, syarat-syarat ekstern atau formal. Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang syarat intern sebagai syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan, meliputi yang pertama, persetujuan kedua belah pihak, yang kedua, izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun, yang ketiga, pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati. Yang keempat, kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin. Yang kelima, wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu atau iddah. Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari. Selain syarat intern, juga ada syarat ekstern sebagai syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi yang pertama, harus mengajukan laporan ke pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk. Yang kedua, pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat yang memuat pertama, nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu. Yang kedua, hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, syarat material, dan yang kedua, syarat formil. Syarat material yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat material ini dibagi dua macam, yaitu yang pertama, syarat material mutlak, dan yang kedua, syarat material relatif. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang syarat material mutlak. Merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi yang pertama, monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, terdapat pada pasal 27 BW. Yang kedua, persetujuan antara suami dan istri, terdapat pada pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, terpenuhinya batas umur minimal, bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun, terdapat pada pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang keempat, seorang wanita yang pernah kawin dan hendak
kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan. Terdapat pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kelima, harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Terdapat pada pasal 34 sampai dengan pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain syarat material mutlak, juga ada syarat material relatif. Ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu meliputi yang pertama, larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan saudara dan karena perkawinan. Yang kedua, larangan kawin karena zina. Yang ketiga, larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun. Selain syarat material, juga ada syarat formil, yang merupakan syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam 2 tahapan. Syarat-syarat yang dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah: yang pertama, pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Terdapat pada pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian yang kedua, pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di kantor pencatatan perkawinan. Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut jika ada undang-undang yang dilanggar atau alasan-alasan tertentu. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah pegawai pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi calon mempelai. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu, suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Yang pertama dilihat dari tujuan perkawinan, maka perkawinan itu berlangsung seumur hidup. Yang kedua, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir. Yang ketiga, suami istri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohaniah contohnya adalah seorang anak yang berasal dari darah daging mereka. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan. Pencegahan perkawinan merupakan upaya untuk menghalangi suatu perkawinan antara calon pasangan suami istri yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tujuan pencegahan hukum perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Poin 1 sampai poin 4 ini adalah dasar hukum tentang pencegahan perkawinan. Adapun tata cara pencegahan perkawinan dikemukakan berikut ini. Yang pertama, orang yang berwenang untuk melakukan pencegahan itu harus mengajukan permohonan pencegahan perkawinan ke pengadilan di wilayah hukum tempat akan dilangsungkannya perkawinan. Terdapat pada pasal 17 nomor 1 tahun 1974. Yang kedua, orang tersebut harus memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Pegawai pencatat nikah inilah yang akan memberitahukan adanya permohonan pencegahan perkawinan tersebut kepada hakim. Yang ketiga, apabila hakim telah menerima permohonan itu, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, pengadilan memutuskan permohonan pencegahan tersebut. Putusan itu berisi menolak atau menerima permohonan pencegahan tersebut. Yang keempat, dengan adanya putusan ini, maka pegawai pencatat nikah dapat melangsungkan perkawinan tersebut. Selain pencegahan perkawinan, ada juga pembatalan perkawinan yang diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 99 BW. Orang yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah: yang pertama, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah. Yang kedua, saudara. Yang ketiga, wali nikah. Yang
Yang keempat, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, ayah kandung. Yang keenam, suami atau istri yang masih terkait dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan. Yang ketujuh, pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan. Pembatalan perkawinan juga diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 76 Inpres nomor 1 tahun 1991. Di dalam ketentuan itu disebutkan bahwa pembatalan perkawinan dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, perkawinan batal, dan yang kedua, perkawinan yang dapat dibatalkan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perkawinan batal, yaitu suatu perkawinan yang dari sejak semula dianggap tidak ada. Perkawinan batal apabila yang pertama, suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talaq raj'i. Yang kedua, seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 kali talak olehnya, kecuali bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'dal ad-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya. Yang ketiga, perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1900. Kemudian ada juga perkawinan yang dapat dibatalkan, yaitu suatu perkawinan yang telah berlangsung antara calon pasangan suami istri, namun salah satu pihak dapat meminta kepada pengadilan supaya perkawinan itu dibatalkan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila yang pertama, suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. Yang kedua, perempuan yang masih dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain. Yang ketiga, perempuan yang dikawini masih dalam iddah dari suami. Yang keempat, perkawinan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kelima, perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Yang keenam, perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang larangan perkawinan. Larangan untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada larangan perkawinan antara laki dan wanita, yaitu yang pertama, berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Yang kedua, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seseorang dengan saudara neneknya. Yang ketiga, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. Yang keempat, berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. Yang kelima, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Yang keenam, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Yang ketujuh, masih terikat tali perkawinan dengan orang lain. Yang kedelapan, antara suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya, mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga diatur tentang larangan perkawinan antara calon pasangan suami istri. Larangan untuk kawin diatur di dalam pasal 30 sampai dengan pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada 3 larangan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu yang pertama, larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan, sedarah, dan karena perkawinan. Yang kedua, larangan kawin karena zina. Yang ketiga, larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal larangan kawin bagi orang sesusuan maupun karena agama. Karena dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
perkawinan itu hanya dipandang dari hubungan keperdataan saja dan tidak mempunyai hubungan dengan agama maupun konsep lainnya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang perjanjian kawin. Perjanjian kawin diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 139 sampai dengan pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin dilakukan sebelum atau pada saat akan dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian kawin itu harus dibuatkan dalam bentuk akta notaris. Tujuannya adalah yang pertama, keabsahan perkawinan, yang kedua, untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa oleh karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup. Yang ketiga, demi kepastian hukum. Yang keempat, alat bukti yang sah. Yang kelima, mencegah adanya penyelundupan hukum. Momentum mulai berlakunya perjanjian perkawinan adalah terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan. Sejak saat itu, perjanjian kawin itu mengikat para pihak dan pihak ketiga. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang akibat perkawinan. Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami istri sejak terjadi perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan terdapat 3 akibat perkawinan, yaitu yang pertama, adanya hubungan suami istri, yang kedua, hubungan orang tua dengan anak, yang ketiga, masalah harta kekayaan. Di dalam pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga diatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut. Yang pertama, suami adalah kepala rumah tangga. Yang kedua, suami harus membantu istri. Yang ketiga, suami harus mengurus harta bawaan istri. Yang keempat, suami harus mengurus harta seperti bapak rumah tangga yang baik. Yang kelima, suami tidak boleh membebankan atau memiliki harta bawaan istri. Apabila kewajiban-kewajiban itu dilalaikan oleh suami, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan harta benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam ketentuan itu dibedakan antara harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan yang diartikan dengan harta bawaan masing-masing suami istri adalah harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta warisan itu berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain, yang terdapat pada pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila perkawinan antara suami istri putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Harta bersama itu dibagi sama rata antara suami dan istri. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri, yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, putusnya atau bubarnya perkawinan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, kematian salah satu pihak, yang kedua, tidak hadirnya suami istri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru, yang ketiga, adanya putusan hakim, yang keempat, perceraian, yang terdapat pada pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak baik suami maupun istri meninggal dunia. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena 2 hal, yaitu yang pertama, talak, dan yang kedua berdasarkan gugatan perceraian.
juga akan menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan. Bila perkawinan putus karena perceraian, bekas suami istri yang bersangkutan yang merupakan ayah dan ibu dari anak-anaknya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anaknya. Bila terjadi perselisihan mengenai anak-anak tersebut, pengadilan memberikan keputusan ikut bersama siapa anak-anak itu. Ini terdapat pada pasal 1 ayat 1. Meskipun anak-anak itu ikut bersama ibunya, tetapi ayahnya bertanggung jawab sepenuhnya atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Kecuali bila mana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ini terdapat pada pasal 4 ayat 2. Pengadilan dapat juga mewajibkan bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya. Ini terdapat pada pasal 41 ayat 3. Kemudian mengenai harta bersama akibat putusnya perkawinan, sebagaimana telah diterangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 37, menyerahkan pengaturannya kepada masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Slide tentang akibat putusnya perkawinan merupakan slide yang terakhir, yang artinya menutup presentasi saya kali ini. Saya Siti Nur Komariah, NIM 135 dari kelas G, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kata atau menyebut pasal-pasal atau menggunakan referensi yang buktinya kurang kuat. Cekap semanten lan matur sembah nuwun, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.